ini di ujung ikatan ini pun bisa kepotong sampai ujung. Nah, bahkan sampai ujung-ujung sini aja bisa kepotong. Ini kalau pakai manual pakai cutter kayaknya cukup susah ini ya. Ini bisa meminimalisir kerecekan atau yang rusak ya. Jadi sampai ujung pun masih kepotong bagus. Halo sobat bos mesin, hari ini kita akan sharing-sharing ya mengenai peluang usaha yang cukup bagus namun dengan modal yang relatif kecil. Nah, salah satunya seperti ini ya yang ada di depan saya ini adalah kerupuk. Kalau di sini mungkin sebutannya kerupuk kulit bawang ya, tapi mungkin di tempat lain ada beda-beda juga. Mungkin ada juga yang sebutannya kerupuk ramba atau yang lain. Nah, kenapa peluang kerupuk ini cukup bagus? Karena yang pertama, kerupuk ini sangat familiar ya. Ini bisa digunakan untuk lauk pauk, bisa juga untuk cemilan, dan berbagai usia pun masih cocok. Anak-anak, remaja, dewasa pun semuanya bisa mengkonsumsi kerupuk ini. Dan biasanya juga banyak kita jumpa ya, ada di warkop-warkop, kemudian toko kelontong atau yang lain, baik dalam bentuk matang kayak gini. Nah, kalau di warung-warung ya, bisa juga dalam bentuk kerecekan, jadi bisa dijual bentuk kering. Nah, seperti itu. Kemudian untuk modalnya pun juga tidak terlalu besar ya untuk pembuatan ini. Modal awal mungkin di angka 100.000 sudah sangat cukup untuk memulai ya, dengan catatan alat-alatnya alat sederhana aja, alat yang ada di rumah aja. Nah seperti itu. Jadi dari modalnya cukup minim, kemudian banyak peminat, pemasaran juga cukup mudah ya karena banyak peminat tadi, dan juga sekarang kan juga ada media online juga. Nah selain dari peluangnya, ini kita juga tunjukkan, ini ada contoh kerupuk yang masih lontongan. Untuk cara bikinnya kalau nggak salah sudah ada di video kita sebelumnya ya, nanti bisa dicek aja seperti itu. Dan kali ini kita akan coba salah satu proses produksinya, yaitu bagian pemotongan. Nah sini sudah ada alat pemotong tipe manual. Nah seperti ini. Bagi yang baru memulai usaha tidak harus pakai alat seperti ini ya, bisa pakai pisau dulu aja, pisau cutter seperti ini juga boleh, seperti ini aja juga boleh. Tapi kalau ingin hasilnya lebih bagus, lebih rata, itu bisa pakai alat seperti ini, begitu ya. Oke, untuk cara kerjanya cukup mudah ya. Jadi alat ini pisaunya menggunakan pisau kawat. Nah pisau kawat ini, kawatnya kita kasih sedikit minyak. Ini ya, kita kasih sedikit minyak. Kemudian saya kemarin bikin lontongannya ini kayaknya terlalu panjang ya, ini melebihi dari pipanya, jadi ini kita potong jadi dua aja. Ini kita potong jadi dua. Ini kemudian kita buka plastiknya, dan kita kasih sedikit minyak supaya tidak lengket. Ini ya, kita masukkan, dimasukkan, bisa ditekan. Tekannya tidak perlu terlalu kenceng ya, yang penting kalau udah jalan diikutin aja. Ini oke, ini kalau ya udah jatuh deh. Jadi saya mau bilang kalau nggak jatuh nanti bisa ditambah dengan bahan selanjutnya. Nah, oh ya, ini ada kerupuk yang lempung ya, jadi terpisah ini.
Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Hasilnya itu halus, bagus ya. Ketebalannya juga relatif tipis, standar ya. Ukuran sekitar 2 mili atau yang paling sering dipakai. Seperti ini. Bagus sekali ini hasilnya. Ngelupasnya juga gampang. Nah, seperti ini. Oh iya, tadi saya lupa belum ngasih keterangan gimana untuk cara kerjanya. Jadi gini, untuk kerupuk ini ada beberapa ketentuan ya untuk sebelum digunakan. Jadi yang pertama, setelah direbus, ya biasanya itu didinginkan, bisa didinginkan, diangin-anginkan aja, atau di kulkas cukup 1 hari aja cukup. Tapi yang perlu diperhatikan, ini tidak boleh dibuka plastiknya. Nah, plastiknya itu bukanya seperti ini waktu mau motong. Kenapa? Supaya bagian luarnya ini tidak kering. Nah, kalau bagian luarnya, kalau plastiknya dibuka kemudian ini kering, nah nanti untuk motongnya lebih berat. Nah, seperti itu. Selain itu, alat ini juga memiliki kelebihan ya. Di antaranya yang pertama tadi, pengoperasian manual, jadi nggak perlu listrik, biaya pun juga lebih hemat ya untuk operasional. Kemudian untuk potongannya cepat, jadi sekali potong langsung 1 lontongan bisa aku potong semua seperti ini. Kemudian hasilnya itu halus, rata, nggak garet-garet ya, apa istilahnya. Kalau pakai pisau kan biasanya ada istilah geratan-geratan, nah kayak gitu. Nah, kalau ini enggak, ini halus. Nah, seperti itu. Kemudian ini tadi kita coba lihat ada ujung. Nah, ini dia. Ini di ujung ikatan, ini pun bisa kepotong sampai ujung. Nah, bahkan sampai ujung-ujung sini aja bisa kepotong. Ini kalau pakai manual, pakai cutter kayaknya cukup susah ini ya. Ini bisa meminimalisir kerecekan atau yang rusak ya. Jadi sampai ujung pun masih kepotong bagus. Seperti itu. Kemudian ini waktu penyimpanan juga nggak terlalu lama, cuma sehari ya, jadi bisa mempersingkat waktu. Kalau dipotong pakai cutter mungkin nunggunya lebih lama supaya lebih kaku gitu. Jadi kalau pakai alat ini udah lebih cepat, lebih hemat, kemudian hasilnya juga bagus, dan yang pasti karena ini pengoperasian manual, harganya juga tergolong cukup ekonomis gitu. Oke, kita lanjutkan potong yang satunya lagi. Oh iya, ini tadi ada yang gak ngelupas kayak gini ya. Bentar, nanti tunjukin nanti. Nah, ini ada tekstur yang agak sedikit ngelupas. Ini karena kemarin waktu ngerebus ini terlalu panas, jadi plastiknya melembung. Nah, kayak gitu. Jadi besok ya, namanya juga ini, saya juga hitungannya masih baru juga untuk produksi kerupuk. Nah, kita sharing-sharing bersama ya. Seperti ini. Kita masukkan lagi. Kita potong. Biasanya ya, tadi ujungnya juga kepotong bagus, sama juga. Kalau bagian tengah bagus lagi, mantap ya, potongannya rata. Ini untuk ketebalan, ini tadi ketebalan standar sekitar 2 mili atau mungkin seukuran uang koin 500 yang warna putih. Nah, ini adalah sebagian proses ya, yaitu pemotongan. Sebenarnya ada proses produksi seperti waktu bikin adonan, perebusan. Ini bagian pemotongan. Setelah pemotongan nanti bisa dijemur. Setelah dijemur ada 2 opsi, bisa langsung diwadahi untuk dijual kering, bisa juga digoreng seperti ini ya, jual matang. Oke, itu tadi sedikit sharing ya, peluang usaha
produksi kerupuk kulit bawang. Semoga bisa membantu bagi saudara-saudara yang pengen buka usaha kecil-kecilan, usaha sampingan di rumah. Usaha seperti ini sangat rekomendasi. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video berikutnya dan salam bos mesin.